Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kelanjutan dari materi bank dan lembaga keuangan, khususnya pada KB2 tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank ya. Jadi klasifikasi lembaga keuangan itu berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Seperti yang diketahui bahwa lembaga keuangan itu merupakan lembaga intermediari atau perantara antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang kelebihan dana, di mana pihak yang kelebihan dana nantinya akan menyalurkan ke bank, kemudian akan disalurkan oleh bank ke pihak yang kekurangan dana. Nah, lembaga keuangan itu pada intinya dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank atau lembaga depositori merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, dan lain-lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-depositori yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat bukan dalam bentuk tabungan, simpanan, atau dalam bentuk yang lainnya, misalkan dalam bentuk saham, dalam bentuk polis asuransi, dan lain-lainnya. Karena tadi berdasarkan pendekatannya lembaga keuangan tadi kan ada yang dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk seperti bank, maka disebut lembaga keuangan bank atau lembaga depositori tadi. Sedangkan lembaga keuangan non depositori dikenal sebagai lembaga keuangan non bank karena dia tidak boleh melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan berdasarkan pada peraturan tadi lembaga keuangan yang khususnya tentang bank, berdasarkan peraturan pemerintah yaitu nomor 7 tahun 1992 dan nomor 10 tahun 1998, bahwa perbankan merupakan segala sesuatu menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, kemudian mencakup tentang cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, di mana bank di sini merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank itu dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana bank umum itu kegiatannya meliputi menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Dan bank umum di sini juga melakukan transaksi-transaksi lain seperti kegiatan jual beli valuta asing, kegiatan penyertaan modal pada bank, melakukan kegiatan transaksi penyertaan modal untuk menanggulangi akibat kegagalan kredit, bertindak sebagai pendiri dana pensiun, pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana dana bank umum ini, bentuk dari bank umum ini itu berupa bentuk PT atau perseroan terbatas, bisa berbentuk koperasi maupun perusahaan daerah. Bank umum itu bisa didirikan oleh warga negara Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia maupun didirikan oleh warga negara Indonesia berbarengan dengan warga negara asing dalam bentuk kemitraan, tidak boleh menjadi pemilik tetap bank yang ada di Indonesia kalau warga negara asing. Nah, selanjutnya selain bank umum juga ada bank perkreditan rakyat, yaitu suatu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana usaha-usaha bank BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Jadi bank BPR dengan bank umum itu bedanya dalam hal jasa lalu lintas pembayaran yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, seperti simpanan giro, kemudian transfer, clearing, kemudian jasa inkaso itu tidak boleh dilakukan oleh BPR. Nah, berdasarkan kepemilikannya itu bank dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada Bank Persero. Contoh dari Bank Persero itu adalah Bank BRI, Bank BNI, kemudian ada Bank BTN tuh, kemudian ada bank swasta, bank milik swasta nasional. Contohnya itu ada Bank
muamalat, bank BCA, bank Lipo, bank Niaga. Kemudian ada bank milik asing, itu bank yang memang milik asing sepenuhnya, yaitu seperti bank Citibank, Hong Kong Bank, ABN AMRO Bank, dan lain-lainnya. Kemudian bank milik campuran, jadi campuran antara asing dan milik warga Indonesia. Contohnya adalah Bank Sakura Swadharma, Bank Mitsubishi Buana, Bank Interpacific. Kemudian ada bank daerah ya, milik pemerintah daerah seperti BPD Jateng, BPD DKI, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis bank lain berdasarkan sistem pengenaan bunga, ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional contohnya adalah Bank BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan lain-lain. Kemudian ada bank syariah, adalah bank yang menerapkan sistem syariah dan tidak mengenal bunga seperti Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BCA Syariah, Simbe Niaga Syariah. Di mana bank-bank tersebut saat ini sedang melakukan merger untuk menjadi Bank Syariah Indonesia yang saat ini sedang digodok proses peraturan dan lainnya yang kemungkinan akan mulai diterapkan di tahun depan. Kemudian ada bank berdasarkan transaksi devisa, itu adalah bank yang berdasarkan transaksinya ada yang bisa melakukan transaksi dengan luar negeri atau internasional, itu bank devisa. Contoh bank devisa di sini adalah ada BNI, ada Bank Bali, Bank BCA, Bank Duta, Bank Niaga. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Contohnya adalah Bank Agrograha, Bank Jasa Arta, Bank Nusantara, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis lembaga keuangan non-bank. Tadi kita sudah mempelajari tentang lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank di sini adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana bukan dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk yang lainnya. Contohnya adalah perusahaan pembiayaan yang diatur dalam PP nomor 1 tahun 1998, di mana lembaga pembiayaan adalah bentuk penyediaan dana atau barang modal yang mana dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan di Indonesia contohnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Jadi untuk melayani pembelian kebutuhan konsumen baik itu untuk usaha maupun untuk konsumsi sehari-hari. Selanjutnya yaitu perusahaan kartu kredit. Perusahaan di sini merupakan perusahaan yang memberikan jasa pengeluaran kartu kredit untuk belanja konsumsi konsumen atau nasabahnya. Kemudian ada perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membeli piutang-piutang bermasalah, kemudian dibeli oleh perusahaan anjak piutang tersebut dengan mendapatkan keuntungan berupa potongan piutang dan lain-lainnya. Kemudian perusahaan sewa guna usaha atau leasing, yaitu perusahaan yang melakukan pembiayaan berupa modal usaha ataupun modal barang untuk usaha. Kemudian ada perusahaan perdagangan surat berharga, yaitu perusahaan yang berusaha menjadi perantara dalam perdagangan surat berharga. Kemudian ada juga perusahaan modal ventura, yaitu perusahaan yang berusaha untuk menyertakan modalnya di suatu perusahaan secara resmi. Kemudian yang kedua adalah lembaga asuransi, yaitu lembaga yang memberikan jasa-jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, tanggungan jawab hukum, dan lain-lainnya atas pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana risiko-risiko tersebut dapat ditanggung oleh lembaga asuransi jika nasabahnya menyetorkan premi asuransi. Kemudian yang ketiga yaitu dana pensiun, yaitu suatu badan hukum yang mengolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun kepada para pekerja, di mana para pekerja dapat memanfaatkan manfaat dana pensiun ini jika mereka menyetorkan sebagian gajinya untuk setoran pensiunnya. Jadi disisihkan berapa persen dari gajinya untuk potongan tabungan pensiun di masa yang akan datang. Kemudian ada yang keempat yaitu pegadaian, yaitu suatu usaha memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak, di mana pegadaian di sini merupakan lembaga keuangan non-bank yang saat ini juga cukup berkembang pesat karena mereka bertahan bukan hanya dalam jasa gadai tapi mengembangkan dalam usaha yang lain, misalnya dalam bentuk tabungan emas, tabungan haji, kemudian ada juga jual beli emas dan lain-lainnya. Jadi Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang saat ini masih eksis dan bertahan dengan cukup baik.
Selanjutnya yaitu perusahaan efek, yaitu perusahaan sekuritas yang merupakan lembaga keuangan non-bank memberikan jasa penjaminan emisi, perantara, pelaku perdagangan efek ataupun saham, serta pengelolaan investasi. Jadi jasa yang ditawarkan di sini itu lebih ke kategori bagaimana menganalisis atau konsultasi bisnis terkait investasi saham yang akan dilakukan, kemudian menyalurkannya di perusahaan yang mana, kemudian memberikan jaminan atas resiko-resiko yang ada pada saat pembelian saham dan lain-lainnya. Jadi sebagai lembaga perantara. Selanjutnya yaitu reksadana, yaitu suatu lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan dalam bentuk reksadana, yaitu mengolah dana dalam bentuk investasi dengan prinsip memberikan pendapatan yang maksimum dengan resiko tertentu. Di mana lembaga reksadana di sini merupakan salah satu komponen penting dalam pasar modal, di mana dia sebagai perantara nasabah atau konsumen menyalurkan dananya ke reksadana, kemudian dari reksadana kemudian mengarahkan untuk membeli saham di perusahaan mana di bursa efek, seperti itu. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana perkembangan terkini terkait beberapa produk, pelayanan, kemudian instrumen keuangan, bentuk-bentuk lembaga keuangan, serta berbagai inovasi-inovasi. Yang pertama yaitu inovasi dalam perbankan syariah, di mana perbankan syariah saat ini tahun 2021 sedang melakukan merger antara beberapa bank seperti Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, dengan tujuan untuk lebih mempermudah nasabahnya dalam melakukan transaksi dan juga lebih memperkuat atau memperkokoh peraturan-peraturan serta kelembagaan dari bank syariah yang ada di Indonesia. Selain dalam bentuk kelembagaan, bank syariah juga melakukan berbagai inovasi produk-produk syariah dalam produk-produk financial funding seperti treasury product atau kemudahan dalam pencairan keuangan, mungkin bisa dengan adanya ATM, adanya m-banking dan lain-lainnya. Kemudian pembiayaan usaha-usaha dengan metode margin daring contribution atau memberikan modal kepada pengusaha, kemudian pengusaha tersebut mengembalikan dalam bentuk bagi hasil tiap bulan serta pengembalian pinjaman. Kemudian ada juga metode buy wafa dan buy istiqlal untuk usaha mikro, jadi metode jual beli dalam bank syariah. Jadi si nasabah sebagai penjual suatu barang dibeli oleh bank syariah, kemudian bank syariah menyewakannya kepada si penjual atau nasabah tersebut. Jadi nanti penjual atau nasabah tersebut akan melakukan cicilan dalam bentuk cicilan per bulan beserta uang sewa tersebut ya. Kemudian ada hedging dengan forward atau swap. Di sini merupakan perlindungan resiko atas transaksi yang berkelanjutan ke depannya. Jadi tidak langsung cash dibayar, tetapi perjanjian yang berjangka sehingga itu mengandung resiko dan bank syariah siap untuk menangani resiko tersebut. Kemudian ada tawaruk emas berlandaskan istisna dan maslahah, itu seperti buy wafa maupun buy istiqlal. Di sini merupakan perjanjian seperti jual beli dalam akad penyertaan modal. Selain dari lembaga syariah di dunia juga mengalami perkembangan yang begitu pesat ya, khususnya dalam bidang instrumen keuangan, yaitu muncul Bitcoin atau emas digital di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Yang emas atau Bitcoin ini merupakan hasil dari rumusan algoritma, rumusan dari komputer gitu ya, yang dibentuk dalam bentuk akhirnya membentuk suatu emas, yang mana kita membelinya dengan uang, kita mendapatkan PIN password untuk login mengetahui tentang Bitcoin tersebut. Bitcoin ini juga bisa dijual kepada pihak lain dengan harga yang ya naik turun, karena dia seperti emas tetapi wujudnya tidak ada, hanya harganya pun fluktuatif seperti emas yang logam mulia. Selanjutnya yaitu perkembangan instrumen yang lain, yaitu dinar internasional, sama ya, emas internasional, tapi ini wujudnya ada, di mana dinar internasional terakhir tahun 2019, yang mana negara-negara Islam menyadari bahwa yang namanya dolar itu ternyata dikeluarkan tanpa ada jaminan emas di negara Amerika, sehingga mereka menyadari bahwa dolar ini tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan Islam karena tidak ada jaminan emas di negara tersebut yang mengeluarkan uang dolar tersebut, sehingga negara-negara Islam itu beramai-ramai untuk membuang dolar dan menggantinya dengan dinar internasional atau emas internasional. Saat ini memang belum dipakai secara resmi di negara-negara Islam ya, tetapi sedang mulai dikembangkan juga.
Selain instrumen keuangan tersebut juga muncul ada instrumen keuangan lain, yaitu berupa uang digital yang dikeluarkan oleh Facebook dan juga oleh negara Cina. Dikeluarkan oleh Facebook dalam hal ini adalah negara Amerika berupa digital currency electronic payment yang berupa Libra ya, dimana di sini digagas tahun 2019, yang diluncurkan itu direncanakan tahun 2020 tapi tertunda hingga saat ini belum diluncurkan ke seluruh dunia, namun sudah dikembangkan sistemnya. Kemudian di Cina juga ada yuan digital yang berkembang mulai tahun 2019, kemudian diterapkan tahun 2020 awal, yang saat ini sudah mulai digunakan oleh negara Cina, oleh masyarakat Cina dan beberapa negara yang bekerja sama dengan Cina. Nah, selain beberapa kejadian tentang instrumen keuangan, produk-produk keuangan, merger juga terjadi di beberapa bank swasta maupun bank-bank yang ada di Indonesia. Terjadinya krisis tahun 1998 membuat beberapa bank itu tidak bisa bertahan sendiri. Akhirnya mereka bersatu untuk merger menjadi satu bank, yaitu Bank Mandiri, yang merupakan merger dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, di mana bank-bank tersebut itu merupakan bank-bank yang sudah berdiri 100 tahun, sehingga mereka tidak ingin tutup, tetapi ingin tetap bertahan dengan cara melakukan merger menjadi Bank Mandiri, yang saat ini menjadi salah satu bank swasta yang terbaik pula di Indonesia. Nah, selain dalam bentuk lembaga keuangan yang nyata tadi ya, merger, lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank, baik itu depositori maupun depositori, juga dikembangkan dalam bentuk fintech atau financial teknologi, di mana fintech ini diawasi oleh OJK dan tetap mengikuti peraturan BI juga. Fintech di sini muncul dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online, meningkatkan literasi keuangan dan mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia, sehingga diharapkan ketika memang masyarakat membutuhkan uang itu dapat mendapatkan lebih mudah, karena kalau lewat bank itu kan peraturannya agak banyak ya, tapi kalau lewat fintech ini cukup melampirkan foto, KTP, media sosial, uang dapat dicairkan, namun tetap dengan pengawasan pemerintah, baik dalam hal suku bunga, baik dalam hal bagaimana prosesnya, itu tetap mengikuti aturan pemerintah. Yang terpenting di sini kita harus bisa membedakan mana yang fintech memang sudah sesuai aturan pemerintah atau sudah terdaftar, sudah diawasi oleh JK, mana yang memang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Kita bisa melihat beberapa fintech yang sesuai dengan aturan pemerintah, diantaranya adalah ada Doku, ada GoPay, ada Tikes, ada Midtrans, ada Bareksa, ada Cek Aja, ada Amarta, ada Finansialku, dan lain-lainnya. Yang terpenting ya, kita harus cek dulu itu memang mereka punya SK pendirian atau tidak, mereka diawasi oleh OJK atau tidak. Seringkali kita menerima tawaran kredit, tawaran pinjaman dari SMS yang tidak jelas. Nah, itu berarti fintech yang tidak diawasi oleh OJK dan kita harus berhati-hati. Demikian penyampaian materi mengenai lembaga keuangan depositori dan non-depositori. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.